من يهده الله ومن يضلل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali bersua dalam kajian akidah. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena tadi sempat ketiduran, jadi nggak tahu kalau jamnya sudah jam 12 lebih. Maaf sekali ya. Sebelum kita masuk ke bab ini, sebenarnya kemarin kita masih ada beberapa poin yang belum kita bahas ya. Yang di slide yang kemarin minta tolong untuk digantikan terlebih dahulu. Ya, kemarin kita sudah bahas sampai pada keutamaan tauhid ya. Keutamaan tauhid bahwasanya ya, kalau tidak salah ya, ini kemudian ya sampai poin kedua atau ketiga ya, kita bahas sampai poin kedua aja, kita anggap sampai poin kedua ya. Ini tauhid yang poin pertama, tauhid adalah rukun Islam yang paling agung ya. Tauhid adalah rukun Islam yang paling besar ya, dan tidak ada kemudian dan tidak ada ibadah yang paling besar sebelum itu ya, dan tidak ada ibadah yang kemudian yang lebih besar daripada seorang itu kemudian bersyahadat tauhid ya, la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua, tauhid adalah perkara yang terpenting dan kewajiban yang pertama kali ya. Nah, maka tauhid itu adalah pendahulu dari setiap amal dan kedudukannya ya, dan kedudukannya wasabikun dan kemudian pendahulu segala macam hal yang terpenting ya, dikarenakan kedudukannya ini yang sangat yang teramat besar sekali ya. Dan tauhid ini juga sesuatu yang kemudian diseru pertama kali ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan ya kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu salah seorang sahabat Nabi yang diperintahkan untuk berdakwah di negeri Yaman. Nah, ketika diperintahkan ya, maka yang pertama kali diseru itu adalah tentang tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, faliyakun ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau itu akan mendatangi satu kaum ya, yang merupakan ahlul kitab. Mereka itu memiliki kitab ya. Kalau orang Yaman zaman dahulu ini adalah banyak Nasraninya ya, maka kalian itu akan kemudian mendatangi orang-orang yang banyak, yang mereka ini bukan orang yang tidak memiliki kitab, mereka punya kitab. Artinya mereka itu punya pedoman agama ya. Nah, maka meski demikian, meskipun secara garis besar ya, secara garis besar itu perintah dalam Alkitab ya, dalam Al-Quran, kemudian Injil dan juga Taurat itu hampir sama, yaitu berkaitan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah, tapi tetap ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ya, yang materi yang didakwahkan pertama kali oleh Mu'adz bin Jabal itu adalah ya tentang tauhid juga ya. Nah, maka Nabi mengatakan ya, falyakun awwala ma tad'auhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka itu adalah tentang syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuwahidullaha, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Nah, oleh karenanya maka kemudian tauhid ini menjadi pesan yang terbesar, pesan yang tertinggi sekali yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan ya kepada Mu'adz bin Jabal ya, untuk beliau itu kemudian dakwahkan. Nah, kemudian ya yang ketiga yaitu ibadah ya, itu tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Ya. Maka tauhid itu adalah syarat sahnya ibadah. Ya, syarat sahnya ibadah dan ya dasar diterimanya ibadah. Maka ibadah itu tidak disebut sebagai ibadah kecuali ya jika disertai dengan tauhid.
sebagaimana sholat itu tidak disebut sebagai sholat kecuali harus terpenuhi suci ya, syarat suci. Maka ketika seorang kemudian sebelum sholat ya dia tidak terwujud ya syarat suci tersebut, artinya dia tidak ada wudhu misalnya, ya berarti mau dia kemudian mengerjakan sholat pun tidak akan kemudian sah sholatnya ya. Atau kemudian seorang yang di tengah-tengah sholat ya syarat sucinya itu tidak terpenuhi, artinya dia batal di tengah-tengah sholat ya, maka dia melanjutkan sholat sebanyak apapun juga tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, maka begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain ya, ibadah-ibadah yang lain juga kalau tidak disertai ya, tidak diikuti dengan kemudian adanya syarat tauhid ya, maka tentu ibadah tersebut menjadi tidak Allah terima ya. Nah, apabila kemudian kesyirikan ya, karena tauhid itu lawannya adalah kesyirikan ya, maka jika kesyirikan itu masuk kepada ibadah ya, maka sebagaimana hadas, sebagaimana seorang itu kemudian misalnya buang angin misalnya, itu yang kemudian masuk ke dalam toharoh. Nah, maka ibadah tanpa adanya tauhid, maka itu menjadi syirik, sehingga ya bisa merusak amal dan juga menyia-nyiakan amal. Nah, kalau kemudian nanti tergantung ya, kalau syiriknya ini syirik asghar, syirik kecil ya, maka yang rusak adalah amal tersebut, amal yang dia sedang lakukan, sedang tidak merusak amal-amal yang lain. Tapi kalau yang masuk itu adalah syirik akbar, ya syirik besar, maka itu akan bisa merusak keseluruhan amal, ya baik amal yang sedang dia lakukan atau di amal-amal yang lain. Ya, misalkan ada seorang yang kemudian misalnya dia menyembah kepada selain Allah, ya dia menyembah kepada selain Allah, dia menyembah Allah juga ya, dia menyembah Allah juga, tapi dia juga dalam waktu yang bersamaan dia juga menyembah kepada selain Allah ya, dia menyembah kepada orang-orang soleh misalnya ya, itu disembah ya, orang solehnya itu disembah sampai atau dimintai sesuatu yang kemudian hal itu adalah sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Nah, maka ini termasuk bagian dari syirik akbar. Ini merusak seluruh amal, ya merusak seluruh amal. Manakala seorang itu kemudian melakukan sholat, ya kemudian tidak hanya melakukan berdoa berdoa kepada selain Allah, itu merupakan kesyirikan. Nah, syiriknya syirik akbar karena dia minta kepada selain Allah. Kemudian di samping itu dia tetap melaksanakan sholat misalnya ya, atau sedekah, puasa dan sebagainya, tapi ini untuk Allah, bukan untuk sesembahan yang tadi dia berdoa untuknya itu. Nah, maka ya tidak akan Allah terima ya sesembahan ibadahnya tersebut. Kenapa? Karena dia telah melakukan kesyirikan akbar. Ya. Itu kalau yang masuk ke dalam ibadahnya ya, atau dia melakukan suatu ibadah yang merupakan ini termasuk bagian dari syirik akbar ya. Namun kalau kemudian syirik asghar ya, syirik asghar misalkan seorang yang kemudian ketika sholat ya dia memperbagus sholatnya ya, dia memperbagus sholatnya dikarenakan di situ ada bosnya misalnya, ada atasannya, dia perbagus sholatnya ya agar kemudian mendapatkan pujian dari atasannya bahwa dia seorang yang rajin sholat misalnya. Nah, ini tidak sampai kemudian membatalkan seluruh amal yang lain ya, tidak membatalkan amal sholat atau amal sholat sebelumnya atau amal puasa, zakat dan sebagainya, tidak ya, hanya akan bisa jadi merusak amal yang tercampur dengannya kesyirikan tersebut ya. Di sholat yang kemudian tercampuri kesyirikan tersebutlah yang kemudian akan menjadi batal pahalanya. Sedangkan sholat yang lain yang juga disertai dengan keikhlasan ya, maka tidak akan membatalkan pahala amal. Allahu a'lam. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tauhid ini adalah sebab dari keamanan dan datangnya petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman,
ulaika lahumul amn, ya, maka bagi mereka lah, ya, mereka itu akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, maka ketika turun ayat ini, ya, ketika turun ayat ini, kemudian para sahabat bertanya, ya, wa ayyuna lam yadhlim, ya, siapakah di antara kami yang sama sekali tidak pernah berbuat dolim? Ya, bisa jadi sekecil saja ada kedoliman, ya. Kalau begitu berarti apa? Dia khawatir, ya, itu mencampur apa mencampuri, ya, keimanan mereka, ya. Karena dalam dalam benak para sahabat, ya, kedoliman yang dimaksud di situ adalah kedoliman berkenaan dengan haknya hamba. Nah, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan bahwasanya asyirku la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, maka yang dimaksudkan di situ, ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ya, mereka itulah orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, ya. Nah, jadi beliau menafsirkan surat ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain, ya, yaitu inna syirka la dzulmun adzim. Ini berkaitan dengan sini ada tidak? Tidak ada. Inna syirka la dzulm sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, ya. Ini adalah yang ada di surat Luqman, ya. Kenapa kemudian syirik itu disebut sebagai kezaliman yang besar, ya? Karena yang disebut dengan zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, pada kasus kesyirikan, ya, maka yang seharusnya kemudian kita beri hak untuk disembah, yaitu Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala itu yang telah memberikan kita rizki, ya, telah memberikan kita kehidupan, ya, dan sebagainya. Nah, namun, ya, maka yang sudah memberikan kita rizki itulah yang berhak untuk mendapatkan hak untuk disembah, ya. Kan tetapi kemudian apa? Kemudian ada orang yang memalingkan hal tersebut itu kepada selain Allah. Nah, mana yang selain Allah ini tidak memberikan apa-apa, ya, tidak memberi kontribusi apa-apa dalam kehidupannya. Ya, namun dia nyembahnya kepada selain Allah. Nah, maka, ya, oleh karenanya kesyirikan itu disebut sebagai kezaliman yang terbesar karena berkaitan dengan apa? Haknya Allah, ya, berkaitan dengan hak Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ya, tentang hal ini, yaitu orang-orang yang mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak melakukan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang aman di hari kiamat dan mereka adalah orang yang akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang dia datang dengan tauhid yang sempurna, maka dia pun akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna dan masuk ke dalam surga tanpa azab. Ya, maka inilah, ya, orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan oleh Allah Ta'ala, yaitu manakala apa? Ya, dia kemudian dia ini merealisasikan tauhid yang benar. Ya, ini mendapatkan keamanan. Ya, maka bagi yang tidak semacam itu, ya, maka tentu sebaliknya, ya, dia tidak akan mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian, ya, yang kelima, tauhid ini merupakan sebab masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya, dan juga kalimat Allah yang
letakkan kepada Maryam waruhum min, dan ruhnya, ya. Wal jannatu haqqun, ya, dan dia meyakini bahwa surga itu benar, ya, annaru haqqun, neraka itu benar adanya, maka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, ya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ya, ala ma kana minal amal, ya, tergantung dengan amalnya, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak hanya sekedar mempersaksikan, ya, mengucapkan dengan lisan, tidak, ya, namun kemudian dia mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan juga mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia mendapatkan janji yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan janji untuk masuk ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. Namun perlu diketahui bahwasanya, ya, berkaitan dengan nas-nas, berkaitan dengan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa, ya, orang yang beriman, ya, atau melakukan suatu amalan tertentu begitu, nanti dia akan masuk ke dalam surga, ya. Maka bisa jadi, ya, yang disebut dengan masuk ke dalam surga ini adalah langsung masuk, ya, dari sejak kemudian proses perhitungan amal itu langsung kemudian diputuskan bahwa dia adalah masuk langsung ke dalam surga. Ya, langsung diputuskan menjadi penghuni surga. Tapi, ya, itu yang model pertama, langsung masuk, ya. Tapi ada model jenis yang kedua, yaitu apa? Dia kemudian bersihkan dulu dosa-dosanya. Artinya dia mampir dulu ke neraka. Ya, dia mampir dulu ke neraka, setelah kemudian di neraka itu dosanya sudah sudah dibalas oleh Allah Ta'ala, ya, barulah kemudian dia masuk ke dalam surga, ya, tetap masuk ke dalam surga. Jadi ada sebagian orang mukmin, ya, yang kemudian dirinya ini merupakan pelaku dosa, ya, merupakan pelaku dosa yang kemudian sifatnya adalah tahta masyiatillah kalau bahasa ulama, yaitu di bawah kehendak Allah, yaitu para pelaku dosa besar. Ini tapi masih beriman. Ya, kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai bahwasanya, ya, dosa besar selain dosa kesyirikan, ya, dosa besar selain dosa kesyirikan dan dosa yang selevel dengan kesyirikan, ya, maka itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala, ya, sehingga ada kemungkinan Allah itu akan mengampuni, artinya langsung diampuni, ya. Ada kemungkinan juga nanti akan Allah adab terlebih dahulu, namun setelah itu Allah masukkan ke dalam surga. Nah, tentunya kita semua, ya, berharap kita langsung masuk ke dalam surga tanpa harus mampir dulu ke neraka, ya, karena tentu saja, ya, satu hari di neraka itu beribu-ribu tahun, ya, beribu-ribu tahun di dunia. Nah, maka kita berharap, ya, kita berharap kita termasuk yang kemudian bisa masuk ke dalam surga secara langsung tanpa harus dibersihkan dahulu di neraka, gitu, ya. Nah, maka ini yang perlu kita pahami, ya. Kemudian juga nas-nas yang menyebutkan misalkan, ya, pelaku dosa tertentu itu nanti masuk ke dalam neraka, ya. Kalau itu adalah seorang yang mukmin, di dalam hatinya masih ada tauhid walaupun sedikit, ya, pasti, ya, masuk ke dalam nerakanya ini bukanlah masuk ke dalam neraka yang selama-lamanya, yang kekal, tidak, ya. Dia akan masuk ke neraka, namun kemudian suatu saat nanti Allah akan keluarkan orang tersebut dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Tapi kalau kemudian orang kafir, ya, orang non muslim, ya, maka sebaik apapun amal mereka ketika di dunia, ya, maka hal itu tidak akan membawa pengaruh, ya, karena di dalam hatinya itu tidak ada tauhid sama sekali, ya, mereka tidak mentauhidkan Allah sama sekali. Maka, ya, kebaikan mereka selama di dunia itu tidak kemudian mendapat balasan apa-apa di akhirat, ya, tetap dia kemudian mendapatkan siksa neraka, ya, karena mereka tidak mentauhidkan Allah, ya. Maka semisal, ya, Abu Thalib, paman Nabi, yang kemudian beliau ini semasa hidupnya, ya, ini senantiasa membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak mau beriman kepada Allah dan nabinya, ya, tidak mau beriman kepada Allah dan nabinya, tidak mau masuk agama Islam, ya, maka dampaknya apa? Apakah kemudian dia mendapatkan pahala surga? Tidak, ya. Dia tetap kemudian disiksa, ya, selama-lamanya di neraka dikarenakan, ya, dia tidak bertauhid.
Ya, maka naudzubillah, jangan sampai kita semacam itu. Nah, begitu juga dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan poin ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari." Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, yaitu kepada man qala, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Yang dia mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang mengharapkan, ya, dia ketika mengucapkan la ilaha illallah adalah ketika dia mengucapkan hal tersebut, mengucapkan la ilaha illallah, mengharap wajah Allah. Dia ikhlas mengatakan hal semacam itu. Nanti yang akan kita bahas di syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, tauhid itu adalah keselamatan. Ya, tauhid itu adalah sumber Tauhid merupakan sebab selamat dari kesusahan di dunia maupun di akhirat. Ya. Ibnul Qayyim mengatakan, ya, eh afwan. Tauhid ini adalah kemudian sebagai akan bisa melindungi seseorang dari musuh-musuh Allah, ya. Nah, misalnya, ya, ketika seorang itu kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di bukan musuh Allah, afwan. Afwan, begini. Jadi tauhid ini, ya, akan kemudian bisa menjadi menjadi jalan keluar, ya, menjadi jalan keluar bagi, ya, baik itu adalah dirasakan oleh orang yang kemudian bukan ahli tauhid maupun oleh orang yang bertauhid itu sendiri, ya. Dalilnya, ya, yang orang yang tidak bertauhid, ya, orang yang kemudian tidak bertauhid itu bisa mendapatkan manfaat dari tauhidnya, itu adalah sabda Nabi firman Allah Ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 65. Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ya, ketika, ya, orang-orang musyrik itu naik ke atas kapal, da'awullaha, maka mereka itu berdoa kepada Allah mukhlisina lahuddin, ya, mereka mengikhlaskan agama bagi Allah Ta'ala. Falamma najahum, ya, ketika mereka itu diselamatkan ilal bari, ke daratan, ya, berarti karena tauhid mereka, ya, mereka itu diselamatkan. Idahum yusyrikun, ya, mereka pun kembali musyrik, kembali berbuat syirik. Nah, maka meskipun orang-orang musyrik itu, ya, ketika di dalam kondisi yang terdesak, ya, itu mereka mentauhidkan Allah, ya, namun kemudian di kondisi lapang itu kembali mereka berbuat kesyirikan, namun di kondisi terdesak itu kemudian Allah membela mereka. Ya, Allah menyelamatkan mereka. Ya, Allah menyelamatkan mereka dari musibah. Nah, adapun orang-orang yang merupakan wali-wali Allah, ya, wali Allah itu adalah orang yang Allah cintai. Ya, maka mereka akan diselamatkan dari kesusahan di dunia maupun kesusahan di akhirat. Ya. Dan ini adalah sunatullah bagi para hamba-hambanya. Nah, maka tidak ada yang kemudian mampu untuk kemudian mencegah dari kesulitan di dunia itu semisal tauhid ini. Nah, oleh karenanya, ya, Dhunnun, ya, Nabi Yunus alaihi salam itu ketika beliau itu dimakan oleh ikan, ya, ketika beliau itu dimakan oleh ikan, ya, beliau sudah tidak ada lagi harapan, ya, kecuali kepada Allah Ta'ala, maka beliau pun kemudian berdoa dengan menyertakan tauhidnya, pasrah, ya, dan kemudian menyampaikan atau menggunakan, ya, kalimat tauhid, ya. Maka kemudian Allah Ta'ala pun melapangkan, ya, kesusahannya tersebut. Ya, di antara doa yang kemudian bisa kita baca, ya, apabila terlebih misalkan kita dalam kondisi yang kemudian sulit, ya, itu antara lain doanya Dhunnun ini. Doanya Dhunnun, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya
Aku ini termasuk orang-orang yang zalim, ya. Ya. Nah, maka di sini disampaikan la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Nah, ini menunjukkan adanya kalimat tauhid. Kalimat tauhid inilah yang kemudian ya di antara yang membuat Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam itu kemudian diselamatkan dari perut perut ikan. Ya. Maka manakala kondisi kita ya ini tidak separah beliau, bayangkan masuk dalam perut ikan yang tidak ada pernah ya satu orang pun yang kemudian eh, pernah masuk ke dalam perut ikan ya saking besarnya berarti ini ikannya besar sekali dan kemudian keluar dengan selamat ya. Dan kalau sudah masuk mungkin jarang yang keluar dengan selamat begitu ya. Nah, maka ya itulah waktunya kita kemudian memasrahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nah, kita pasrahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Biarkan kemudian Allah yang menyelamatkan kita. Ya, atau minimal, kalaupun kemudian pada kondisi semacam itu adalah kondisi di mana ya hidup kita itu benar-benar berakhir, ya itu juga kita tidak rugi. Ya, kita tidak rugi karena apa? Kita menutup akhir hidup kita dengan kalimat tauhid. Ya, maka tidak ada yang rugi. Kita tetap Allah selamatkan Allah selamatkan dengan kalimat tauhid tersebut ya walhamdulillah ya kita kemudian ya tentunya setelah itu ya kita harus kembali mentauhidkan Allah ya tidak boleh kemudian berpaling dari Allah. Nah ketika ternyata ya kondisi yang mendesak itu adalah akhir kehidupan kita itu juga alhamdulillah itu yang kemudian akan menyelamatkan kita dari kesulitan yang sebenarnya yaitu kesulitan di akhirat. Nah, maka hendaknya kita amalkan ya, amalkan doa Dhunnun ini, doa Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Nah, maka sebaliknya ya, tidaklah seorang itu kemudian terjerumus dalam kesulitan yang besar kecuali karena kesyirikan dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dengan tauhid. Ya, itulah perlindungan kepada makhluk Allah ya. Dan benteng ya dan bentengnya makhluk Allah ya. Baik itu yang tadi kita sampaikan baik itu dilakukan oleh orang yang kemudian beriman kepada Allah ataupun ya dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir tauhid itu adalah tauhid adalah hikmah penciptaan jin dan manusia. Ya, tauhid adalah hikmah penciptaan jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 59 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Nah, maka Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu sia-sia ya. Dan di sini terdapat dalil ya bahwasanya Allah itu juga menciptakan makhluk lain selain manusia ya, ada malaikat ya, ada jin. Nah, maka kita harus mengimani hal tersebut. Jangan sampai kita kufur ya, karena sebagian orang di era modern ini ya, itu saking kemudian mendewakan akalnya itu sampai menolak dalil ya, sampai menolak dalil. Misalkan ya zaman sudah maju ya, orang sudah kirim apa misalnya kirim misi pergi ke bulan, ini masih mikir ya adanya jin, ya itu emang ada ya. Kenapa emang kalau kita meyakini adanya jin ya, tidak ada yang salah dengan keyakinan kita semacam itu. Ini keyakinan seorang muslim ya. Dan kemudian misalkan ya ada orang menceritakan adanya gangguan jin ya, adanya mungkin teman-teman teman-teman yang berkecimpung di dunia medis ya, seringkali ya ada yang kemudian bisa jadi ya atau bisa jadi menemui ya suatu gangguan ya penyakit yang secara ketika diperiksa ya ini tidak ada apa-apanya baik-baik saja ya, namun orangnya ini merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang salah ya, sehingga itu kemudian apa terkadang bagi sebagian orang yaitu menihilkan ya atau kemudian tidak mempercayai dengan keberadaan jin. Itu dikarenakan ya mungkin karena stres ya, karena ini dan itu gitu ya. Jadi intinya dipalingkan ya bahwasanya kemudian jin itu bisa bisa membuat gangguan pada diri seseorang ya. Maka itu sesuatu yang tidak benar ya, bahwa kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa jin itu memang ada ya. Dalilnya apa ya ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya.
Nah, mereka juga sama seperti manusia, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Ya, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Syariatnya pakai syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sama. Ya, jadi syariatnya syariat Nabi Muhammad, sehingga ya semua perintah-perintah Allah yang diperuntukkan bagi manusia juga diperuntukkan bagi jin. Ya, mereka diperintah untuk sholat, ya, mereka diperintah untuk kemudian puasa, zakat dan sebagainya. Sama, ya sama. Hanya saja yang membedakan dari sifatnya. Ya, kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat kita. Dan juga ya di dalam surat Al-Jin ya juga dikatakan bahwa soleh ada yang tidak seperti itu. Artinya ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ya, yang tidak soleh ini macam-macam bentuknya. Ya, manusia yang tidak soleh kan macam-macam bentuknya. Ya, ada yang ya mereka masih muslim tapi suka ganggu. Ya, atau mereka malah justru kafir. Nah, inilah yang kemudian terkadang yang membuat gangguan kepada manusia. Maka sebagai seorang tim medis yang kemudian muslim, yang kita beriman kepada Allah, hendaknya ya kita juga nasihatkan kepada pasien seandainya memang kemudian ada indikasi di situ ya, ini secara medis tidak ada gangguan apapun ya, namun kemudian ini kok ada dia merasakan ada sesuatu dalam tanda petik ya, maka kita ajarkan untuk kemudian melakukan zikir-zikir yang syar'i ya, zikir-zikir yang syar'i ya, kemudian melazimkan membaca Al-Qur'an. Ini terapi untuk gangguan jin ya, terapi agar kemudian mereka ini bisa lebih gangguan itu kemudian bisa berkurang atau bahkan kemudian hilang sama sekali. Itu yang kemudian hendaknya dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah. Nah, maka semacam itu. Maka di sini ya ada dalil bahwa jin itu ada ya, dan mereka juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah ya, walaupun ya pada prakteknya tentu saja ada yang nakal gitu ya, ada yang suka ganggu manusia ya, ada ya, karena mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka, tapi tidak semua ya, tidak semua. Ada yang mereka jin soleh pun ada ya, jin soleh pun ada seperti itu. Kemudian eh, maka tidaklah ya para rasul itu diutus, ya kitab-kitab itu diturunkan, kemudian syariat itu ada diadakan ya, dan tidaklah makhluk itu diciptakan kecuali untuk mentauhidkan Allah dan ya dan menjauhi peribadahan kepada atau untuk selain Allah ya. Maka itu ya kemudian hendaknya yang tetap kita tanamkan ya. Kenapa? Untuk apa hidup kita? Yaitu untuk beribadah kepada Allah ya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, kemudian sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku dan matiku itu adalah untuk Allah, ya, Rabbul alamin, semesta alam, Rabb semesta alam. Ya, maka ketika termasuk ya kita mau melaksanakan aktivitas yang kemudian itu adalah dari sisi kacamata dunia itu adalah ya aktivitas duniawi, namun hendaknya ya kita kemudian jadikan ruhnya itu adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, kita bekerja, itu walaupun secara duniawi kita mendapatkan penghasilan, ya, namun ya ruhnya itu adalah untuk agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, melalui jalan kita bekerja. Ya, misalnya dengan teman-teman di sini ya, yang dari kalangan medis ya, teman-teman bekerja di sini ya, itu ruhnya adalah untuk kemudian beribadah kepada Allah melalui jalur ya, melalui jalur membantu orang lain dari sisi kesehatan ya. Mungkin saya ya kemudian bekerja untuk mengajarkan agama. Nah, ini dari situ ya, kemudian mengajarkan kepada orang ya, ruhnya adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Ketika mengajarkan kebaikan itu saya juga beribadah, mengajari orang kebaikan itu juga bentuk ibadah tersendiri. Nah, maka seperti itu hendaknya yang kemudian diniatkan. Ruhnya adalah semacam itu, atau minimal ya kemudian kita agar tidak bergantung kepada manusia ya. Kalau kita bekerja agar tidak bergantung kepada manusia, tapi kita bekerja adalah kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman yang jualan misalkan ya, maka kita hendaknya ya bergantung kepada Allah Ta'ala ya. Maka ketika kita sadari hal tersebut ya, kita kemudian tidak melenceng ke sana kemari ya dalam hal niatnya ya, sehingga kemudian semoga bisa lurus dan mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala seperti itu
Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah untuk yang poin selanjutnya atau slide selanjutnya yang tadi sempat kita bahas, sempat kita umumkan ya, untuk makna tauhid ya, qadarullah mungkin baru bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Sebelum kita tutup, dipersilahkan, mungkin Dokter Danti ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kan tadi Umi sempat menyampaikan bahwa ada yang manusia itu langsung masuk surga, terus ada yang mampir dulu ke neraka, baru setelah itu masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya. Maksudnya adalah kita digolongkan kepada orang yang langsung masuk surga. Bagaimana kita bisa tahu bahwa eh, dosa-dosa yang sudah pernah dulu kita lakukan, apakah itu dosa zina ataukah itu dosa syirik, itu sudah terhapus, Jadi, apakah ada tanda-tanda sehingga kita tidak apa namanya tidak khawatir terlalu sangat gitu, Ya, eh, maaf. Eh, ya, berkaitan apakah ada kemudian tanda-tanda bahwasanya kemudian eh, apa taubat kita ya misalnya atau dosa kita yang kemudian kita pernah lakukan kemudian sudah kita taubati itu kemudian akan itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala ataukah belum ya, maka yang wallahu alam ya tanda spesifiknya saya kurang tahu ya apakah kemudian di situ ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Akan tetapi yang pertama berkaitan dengan dosa-dosa di masa lalu ya, maka yang harus dilakukan oleh seorang muslim itu adalah hendaknya senantiasa memperbarui taubatnya ya, dan di antara kemudian hikmahnya seorang itu teringat akan dosanya di masa lalu itu adalah kemudian dia senantiasa memperbarui taubatnya ya, dia selalu teringat, jadi kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, namun disertai dengan berprasangka yang baik kepada Allah Ta'ala bahwa Allah itu akan mengampuni dosanya ya, karena ada sebagian orang yang kemudian dia sadar bahwa dirinya melakukan dosa, namun ya bukannya dia memperbarui taubat malah dia justru berputus asa dari rahmat Allah ya, kemudian dia malah justru ya sudahlah saya sudah kadung sudah terlanjur basah ya sekalian saya mandi sekalian ya, artinya dia berkubang di dosanya tersebut, tidak pernah kemudian berhenti dari dosanya tadi. Nah, itu salah. Itu berarti dia telah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, maka hendaknya dia kemudian apa? Ya, ini memang jebakan setan ya. Dia bisiki setan itu agar kemudian ya dia terus-menerus berkubang di dosa tersebut. Ya, harusnya dia apa yang dia lakukan? Dia perbarui taubatnya ya. Sambil dia berprasangka baik bahwa Allah itu akan mengampuni dosanya. Nah, kemudian ya, taubat ini adalah salah satu ibadah yang terbesar ya. Taubat sendiri itu adalah satu bentuk ibadah. Nah, maka di antara kemudian tanda bahwasanya ibadah itu kemudian diterima oleh Allah Ta'ala ya, sebagaimana kita pernah bahas pada bab tentang puasa ya kalau tidak salah, itu adalah ya kita ini dimudahkan ya untuk melakukan amal-amal kebaikan setelahnya. Ya, maka di antara tanda taubat ya, taubat seseorang itu kemudian diterima oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan memudahkan orang tersebut untuk melakukan amal-amal kebaikan selanjutnya setelah taubat tersebut. Ya, dia lebih mudah memperbaiki sholatnya, ya, dia perbaiki kemudian apa berbakti kepada orang tuanya, ya, dia perbaiki kemudian kebaktiannya, ya, atau kebaktiannya kepada suaminya atau yang lainnya ya, atau kemudian lebih mudahkan untuk mendidik anak. Nah, maka itu yang kemudian akan dia lakukan ya. Karena apa ya? Seorang itu bisa melakukan amal kebaikan itu bukan murni ya, kemudian karena petunjuk karena kemauan dirinya ya, atau dari daya dan upaya dirinya, murni dari dia sendiri tidak ya, tapi itu adalah kemudahan dari Allah Ta'ala. Maka ketika dia lebih mudah ya untuk kemudian melakukan amal kebaikan, maka itu pertanda bahwasanya Allah Ta'ala itu memudahkan dirinya untuk
Allah memudahkan dirinya untuk melakukan kebaikan, dan ini adalah bisa jadi menjadi tanda bahwa Allah menerima taubatnya. Semacam itu, wallahu a'lam. Ya, maka ketika seorang kemudian mendapatkan hidayah ya untuk kemudian belajar, oh ini belajar apa namanya? Ilmu agama ya lebih intens, lebih mendalam misalnya semacam itu. Nah, ini bisa jadi ini adalah salah satu tanda bahwa Allah menerima taubat kita. Ya, sehingga membuat kita apa? Semakin memperbaiki diri ya, semakin kemudian baik kualitasnya dalam beribadah kepada Allah taala karena kita belajar agama ya, kemudian lebih intensif lagi lebih intensif atau lebih banyak lagi dalam beribadah. Nah, ini salah satu tanda bahwa Allah menerima taubat taubat kita atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada lagi? Masih, sisa berapa waktu? Masih ada 1 menit lagi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, karena waktunya sudah 1 menit. Mungkin teman-teman mau kembali bertugas, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.